Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang begitu setia, begitu mengasihi kami, begitu juga memberkati kami, sehingga kami ada di rumah Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya pada saat ini, lewat ibadah ini, bahkan lewat pemberitaan firman-Mu, kami dikuatkan. Setiap pribadi dilawat oleh Tuhan, setiap pribadi menerima mujizat dari Tuhan, setiap pribadi mendapatkan hal yang dahsyat dalam segala pergumulan. Mereka mendapatkan jawaban lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Dan kami percaya biarlah Roh Kudus yang akan memberikan roh pengertian dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus yang menuntun kami sehingga boleh kami mengerti, bahkan boleh kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Salam semuanya. Luar biasa saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Dan saya lihat di mana-mana saudaraku dikasih Tuhan, udah banyak pasang pohon Natal, bahkan di rumah, di ruang tamu juga, bahkan di kantor-kantor, bahkan di jalan-jalan juga saudaraku, bahkan di mal-mal adalah sudah mulai ada namanya malam kuduslah segala macam lagunya. Dan saya percaya juga saudaraku, itu adalah dampak yang sangat positif bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan buat kita yang tertulis di dalam Injil Matius. Bolehkah kita baca bersama? Ya, kita akan baca bersama. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setiap Natal pasti kita mendengarkan, bahkan dibacakan ayat ini. Bahkan orang di luar sana juga saudaraku dikasih Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga baca ayat ini. Bahkan ayat ini saudaraku dikasihi Tuhan, sudah ada berapa ratus tahun yang lalu. Bahkan kata Immanuel ini sudah ada sekitar 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Bahkan kata Immanuel ini diambil dari bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Ibrani El, Allah. Dan Immanu yaitu beserta kita, beserta kita, atau bersama kita, atau dengan kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan ayat-ayat ini saudaraku dikasihi Tuhan, 3 kali ditulis di dalam Alkitab. Dan kata Allah menyertai kita, kata Allah bersama dengan kita, Allah dengan kita, hampir 107 kali ada di dalam Alkitab. Berarti kebenaran Allah yang sejati itu benar-benar nyata, bahwa Allah selalu menyertai kita. Katakan bersama dengan saya, Allah menyertai saya. Yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing juga bisa ditulis di live chatnya. Katakan bersama dengan saya, Allah bersama dengan saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Allah menyertai kita bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, tetapi Allah menyertai kita itu adalah selama-lamanya. Makanya dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Itu adalah bukti
penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ayat ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita juga melihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan baca ayat ini buat kita supaya kita mengerti, yaitu Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Nah, inilah buktinya bahwa 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir sudah dikatakan ayat ini. Apakah ini bisa dibohongin? Tidak bisa. Apakah ayat ini bisa ditipu? Tidak bisa. Apakah ayat ini asal-asalan? Tidak. Walaupun banyak orang yang ngomong hari-hari ini, ya, karena dia kurang minum kopi, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Kurang minum kopi, kopinya kurang kental. Coba kalau kental kopinya, pasti dia berkata, oh iya benar bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan dunia. Padahal 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, ayat ini sudah diberitahu. Siapa yang memberitahu kepada? Yaitu malaikat, saudaraku. Malaikat aja dibantah. Coba, malaikat aja dibantah, apalagi manusia. Coba, malaikat aja dibantah, apalagi manusia, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, makanya saya ngomong sekali lagi, malaikat aja dibantah, apalagi manusia. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 2 sangat jelas di sana. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di mana? Di kota Daud. Siapa yang ngomong itu? Bukan pendeta Eli, bukan. Bukan. Bukan, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang ngomong itu adalah siapa? Adalah malaikat. Malaikat. Tetapi orang-orang yang sangat pintar akhir-akhir ini, saking pinternya saudaraku dikasihi Tuhan, dia tidak percaya bahwa itu malaikat yang ngomong. Saking pinternya. Coba kalau dia nggak terlalu pinter, pasti dia percaya bahwa juru selamat itu adalah Immanuel, itu benar-benar menjadi juru selamat dunia. Nggak ada amin. Amin, amin ini dong. Ya, jangan seperti tadi orang-orang yang malaikat aja yang ngomong kita tidak aminin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi tidak asing lagi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa ya ayat ini adalah sangat mengesankan bagi saya sebagai pribadi, bahwa Allah menyertai saya dalam segala perkara, dalam keadaan susah, dalam segala pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam ekonomi, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak menentukan. Mungkin kita berkata tahun depan bagaimana Tuhan, tetapi saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, kita percaya tahun 2024 lewat perayaan Natal tahun ini, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan perlu takut. Nggak perlu kita takut tahun 2024. Karena kita percaya Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang kita agungkan hari ini, Dia akan menyertai kita dalam segala keadaan. Amin. Makanya saya tulis dalam pendahuluan saya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Allah, oh ini judulnya, Allah menyertai saya. Klik. Allah beserta kita adalah menyertai kita, adalah ungkapan yang sering kita dengar atau kita tidak asing lagi bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya ayat ini tidak asing lagi bagi saya, karena saya percaya penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Sampai detik ini penyertaan Allah itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ketika kita berada dalam lembah kekelaman, ketika kita berada di dalam masalah, Dia selalu menyertai kita. Ketika kita
berada dalam kesenangan, ketika juga kita berada dalam sukacita, bahkan Dia selalu menyertai kita. Ketika kita juga berada dalam tekanan, ketika kita juga dihina oleh orang, ketika Yesus sudah dihina oleh orang, ketika Alkitab juga dihina oleh orang bahwa sudah dipalsukan, tetapi kita berkata, Allahku selalu menyertai saya, selalu melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan saya. Makanya saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bermaknai namanya Allah menyertai saya, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku, ya, klik, bagaimana cara kita memaknai penyertaan Allah dengan benar? Ada caranya yang perlu kita kerjakan, sehingga kita tidak salah kaprah, sehingga kita tidak salah melangkah, sehingga kita tidak salah, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya ada maknanya dalam kehidupan kita. Yang pertama, penyertaan Allah buat kita tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Benar gak? Benar gak? Kadang-kadang dalam hati kita, katanya Allah berserta dengan saya, kok saya masih susah? Kok saya masih sakit-sakitan? Kok saya masih susah cari kerjaan? Katanya penyertaan Allah bagi saya. Apalagi kalau sudah melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau hidup di dalam doa dan puasa. Apalagi kalau sering membaca Alkitab. Katanya Tuhan menyertai saya. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, penyertaan Allah buat kita tidak membuat segalanya mudah. Tetapi ada endingnya. Apa endingnya, saudaraku dikasihi Tuhan? Hah? Apa? Indah. Betul, indah. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel menghadapi hal yang sama. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, bawalah bangsa itu menuju tanah Kanaan. Namanya Tuhan yang merintah sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi di sini, saudaraku dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan. Apakah ada masalah enggak dalam kehidupan bangsa Israel? Ketika mereka melangkahkan kaki mereka menuju tanah Kanaan, banyak masalah yang mereka hadapi enggak? Banyak sekali masalah. Mereka diperhadapkan pada persoalan yang berat. Kenapa? Karena dikejar oleh Firaun. Di tengah perjalanan mereka kelaparan. Masalahnya, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika ada masalah itu, Tuhan perintahkan makanan daging yang enak buat mereka. Ketika mereka menghadapi Firaun juga, di belakang Firaun, di depan daun mati, tetapi endingnya yang luar biasa, yang indah, saudaraku dikasihi Tuhan. Hanya Musa angkat tongkatnya. Apakah orang Israel mati semua? Tidak. Apakah orang Israel hanyut semua? Tidak. Apakah mereka dipermalukan? Tidak. Tetapi siapa yang mati adalah orang-orang, bahkan tentara daripada Firaun itu. Di sini kita melihat, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa penyertaan Allah buat kita itu membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Mari kita belajar bersama. Saya tidak tahu, saudaraku dikasihi Tuhan, masalahmu hari ini. Saya tidak tahu pergumulanmu hari ini. Mungkin sering berkata kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya aktif mendengarkan khotbah pendeta. Saya aktif Tuhan berdoa. Saya aktif Tuhan puasa. Saya aktif Tuhan hidup dalam kekudusan. Saya aktif Tuhan membaca firman Tuhan dari hari ke hari. Saya aktif Tuhan beribadat di gereja. Segala macam saya lakukan. Kenapa terjadi bagi saya? Saya mau katakan, saudaraku dikasihi Tuhan, itu adalah perkataan orang-orang yang baru tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada masalah. Coba kalau dia orang yang mengerti
kebenaran. Saya percaya tidak keluar dari mulutnya hal itu. Saya percaya tidak ada melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa kalau ikut Tuhan itu pasti ada masalah. Ikut Tuhan itu pasti ada pergumulan. Ikut Tuhan itu, saudara dikasih Tuhan, pasti indah kalau kita mengerti bahwa Allah beserta kita. Amin. Bahwa Allah beserta kita. Anak-anak muda, mungkin sampai detik ini masih jojoba. Artinya jojoba ada yang tahu? Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang mengerti itu. Jomblo bahagia. Ya. Hanya orang-orang. Biarin aja. Belum saatnya. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dengan Sarah, saudaraku dikasihi Tuhan, tetap andalkan penyertaan Tuhan. Dari amin yang tinggi banget, luar biasa saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, daripada kita, apa saudaraku dikasihi Tuhan, daripada kita comot kiri kanan, ujung-ujungnya hancur. Ujung-ujungnya berpisah. Ujung-ujungnya saudaraku mengecewakan. Ujung-ujungnya saudaraku dikasihi Tuhan membuah masalah. Tetapi kalau kita ikuti penyertaan Tuhan, saya sangat percaya itu adalah yang terbaik. Makanya saya katakan pernyataan Allah buat kita tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana cara kita memaknai penyertaan Allah dengan benar. Penyertaan Allah bagi kita tidak menghilangkan masalah yang sedang dihadapi. Kadang-kadang kita berkata di dalam hidup ini, kalau saya ikut Tuhan, pasti masalah saya selesai. Kalau saya ikut Tuhan, pasti nanti ekonomi saya akan menjadi kaya raya. Kalau saya ikut Tuhan, pasti jabatan saya akan naik. Kalau saya ikut Tuhan, pasti anak-anak saya akan menjadi orang-orang yang pintar. Kalau saya ikut Tuhan, pasti saya tidak akan ditipu oleh orang. Kalau saya ikut Tuhan, pasti nanti saya begini dan begitu. Itu kan angan-angan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak salahkan. Saya tidak salahkan. Tetapi yang hadir hari ini di ruang ibadah, yang beribadah di rumah masing-masing pada saatnya, saya mau tanya, ada enggak masalahmu? Enggak berani jawab kan? Sekali lagi saya tanya supaya jangan kita berdosa. Sekali lagi, ada enggak masalahmu? Kurang kenceng saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi, ada nggak masalahmu? Ada. Pasti setiap manusia. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, lewat masalah itu, disitulah kelihatan penyertaan Tuhan. Lewat masalah yang kita hadapi, disitulah kelihatan bahwa Allah terus berkarya di dalam kehidupan kita. Bahwa lewat masalah yang kita hadapi, yang sedang menimpa kehidupan kita, dari situlah akan kelihatan bahwa kita berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Lewat masalah yang sedang kita hadapi, akan kelihatan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar pengikut Yesus yang sejati? Akan kelihatan. Agak kelihatan. Dan saya mau katakan, kelihatan anak Tuhan di perayaan Natal ini. Kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Kalau kita melihat medsos, udah orang berkata bahwa Yesus bukan lahir tanggal 25 Desember. Udah banyak banget saking pinternya.
Di gereja ini sudah disampaikan beberapa kali. Sesuai dengan sejarahnya bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Coba. Tetapi kita tidak tergoyahkan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Iman kita tidak tergoyah. Katakan sama dia, ngomong banyak lu, nggak apa-apa. Mau ngomong apa lagi? Terus. Suruh iman saya semakin kokoh, iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya semakin berpegang, saya terus berharap kepada Tuhan bahwa Allah saya adalah Allah yang luar biasa. Allah saya adalah Allah yang selalu menyertai saya. Mau hina Yesus saya bukan lahir tanggal 25, terserah saudara, hina terus. Tetapi ingat, engkau menangis nanti di akhirnya. Lihat, ketika engkau menghina terus, engkau mati, masuk ke dalam neraka. Kok Pak Pendeta nakut-nakuti? Bukan nakut-nakuti, itu kebenaran. Bukan nakut-nakuti, bukan ngancam juga saya, bukan saudaraku dikasih itu, bukan. Tetapi hanya menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena dia berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Melalui siapa? Melalui Yesus. Itu jelas. Karena Yesus, dia berasal dari mana? Dari Dia pergi kemana? Ke sorga. Di dalam Yesus, dia berkata, dia adalah jalan. Di dalam Yesus, dia adalah hidup. Di dalam Yesus ada kebenaran. Berarti di dalam dia itu segala-galanya ada, saudara dikasih Tuhan. Itu bukti penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Sampai nanti kepada kekekalan, saudara dikasih Tuhan. Walaupun apa masalahmu, jangan takut. Tuhan akan membuatmu. Saya akan berikan contoh. Mungkin Bapak Ibu, khususnya buat yang sudah berkeluarga, memiliki namanya cincin pernikahan. Cincin itu diambil dulu dari bebatuan, dilebur sampai menjadi bubur, baru dipisahkan, saudara dikasih oleh Tuhan, sampai menjadi emas 99% atau 24 karat. Untuk menjadi cincin itu tidak gampang, saudara dikasih Tuhan. Akan dimasukkan di tempat dengan seksama, dipanasi, ya mungkin berapa ratus derajat Celcius panasnya. Baru nanti dimasukkan, ada lubang besi, baru nanti ditempa lagi sehingga menjadi cincin. Tapi saya mau katakan, nilai emas itu hilang gak ketika ditempa? Nggak ada orang ya? Oh ada, puji Tuhan. Sekali lagi saya tanya, nilai emas itu hilang atau tidak? Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena dia emas. Harusnya begitu anak Tuhan. Mau ditempatkan di mana, mau ditaruh di mana, masalah apapun yang dihadapi, nilainya tetap ada. Bahwa dia tahu nilainya adalah Allah menyertai dia. Harusnya begitu. Sebagai anak Tuhan, mau apapun masalah saya, mau apapun pergumulan saya, mau apapun, saya tampil sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Biarlah hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana cara kita memaknai penyertaan Allah dengan benar. Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Katakan bersama dengan saya, dia memberikan kemampuan kepada saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Yang membuat kita tidak mengerti bahwa Allah selalu bersama dengan kita adalah pikiran kita. Dan godaan dari sekitar kita. Atau kata-kata orang. Ya, kata-kata orang. Makanya kata firman Tuhan, percobaan-percobaan yang kamu hadapi tidak melebihi apa? Daripada kekuatan kita. Percobaan apapun, masalah apapun, tidak lebih daripada itu. Makanya ada satu pujian saya senang sekali lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah kita bisa mendapatkan ketenangan.
hanya dekat Allah saja kita akan mampu menghadapi segalanya. Ya, makanya saya katakan Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Dia memampukan kita menghadapi apapun. Menghadapi godaan apapun, dia memampukan kita, saudaraku. Tujuannya adalah supaya nama Yesus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada peristiwa yang sangat memalukan di dalam Alkitab. Kenapa saya katakan? Yaitu pesta di Kana. Mereka kehabisan namanya anggur. Dan biasa pesta pada waktu itu dirayakan 7 hari 7 malam, saudara kasih Tuhan. Dan banyak orang yang diundang. Tetapi terjadi masalah yang berat dalam rumah tangga ini. Habis segala-galanya. Habis segala-galanya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Di dalam pesta itu mereka mengundang Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus undang Yesus. Untuk apa? Memampukan kita. Ya, tidak ada yang bungkus-bungkus pada waktu itu loh ya. Ya, nggak ada ya. Biasa itu kalau ada pesta ada bawa plastik dari rumah kan.